Saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu dan salam sehat. Semoga Anda dilindungi Tuhan, diberkati, dijauhkan dari segala ancaman dan penyakit. Kita boleh sehat dan kita diberi berkat oleh Dia Allah yang Maha Baik. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 dimulai dari ayat yang pertama hingga yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila ia sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita. Topik khotbah kita berbunyi, berbuat baik kepada semua orang. Apa maksudnya? Setiap orang berbeda budaya, kepercayaan, pekerjaan, pengalaman, dan pergumulan hidup. Seseorang boleh tergelincir umpamanya karena jalan licin dan dia tersandung, kakinya tersandung dan jatuh karena dia tidak tahu bahwa di sana ada batu yang membuat dia tersandung. Kita tentu tidak hanya melihat dia dan merasa kasihan, tapi kita diajak untuk menolong dia, membantu dia supaya lepas dari rasa sakit, dari keseleo, sehingga dia boleh normal, hidup kembali dan bekerja. Tapi makna rohani juga masih ada melalui firman ini. Seseorang tergelincir oleh karena dia jatuh ke dalam perbuatan dosa. Tergelincir karena mencuri, karena memperkaya diri yang bukan pada jalannya sendiri. Karena menyeleweng. Hal-hal itu dapat kita lihat setiap hari dalam kehidupan ini. Dan dalam hal itu kita perlu menolong mereka yang tergelincir dalam iman itu, dalam perbuatan yang tercela itu. Kita perlu menolong dan membina mereka, bahkan juga menjaga diri kita supaya kita jangan ikut tercela, ikut melakukan hal yang sama. Saudara, khotbah hari ini memberikan masukan yang sangat-sangat berharga bagi kita. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Saya catat ada 2 pesan khotbah untuk dapat kita simak
bahkan kita hayati dalam hidup ini. Yang pertama, mari berbagi kasih dan pertolongan kepada semua orang. Mari berbagi kasih dan berbagi pertolongan kepada semua orang. Siapakah semua orang? Atau siapakah saudara kita? Hanya kakak adik karena anak daripada satu keluarga, ibu bapak? Siapakah saudara kita? Anak-anak dari orang tua kita? Siapakah saudara kita? Mereka-mereka yang punya hubungan darah dengan kita dan marga? Bukan hanya itu. Saudaraku yang terkasih, semua orang percaya bersaudara dalam Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Demikian lagu dari sekolah minggu yang sering-sering kita dengar. Semua orang percaya terpanggil menjadi bersaudara dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu contoh yang sangat indah dan menarik untuk diikuti. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Yesus menggambarkan kepada kita tentang hubungan persaudaraan yang baik. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 digambarkan hal-hal berikut ini. Di jalan dari Yerusalem menuju Yeriko ada orang yang kena rampok. Dia dipukuli, berdarah-darah, setengah mati. Dia tergeletak di pinggir jalan, sedih, sepi, sendiri. Dan orang pertama lewat. Siapa itu? Disebut dalam Injil itu imam. Kemudian orang yang kedua datang, tapi juga dia lewat. Siapa itu? Seorang Levi. Dan orang yang ketiga lewat. Siapa dia? Orang Samaria. Yang terpapar kena rampok tadi boleh saja seorang Yahudi. Tapi yang luar biasa dalam cerita itu ialah dia membersihkan luka-luka daripada orang yang kena rampok tadi. Kemudian dia menaikkan orang itu ke punggung keledainya. Dia jalan dan setelah sampai di tempat penginapan, orang Samaria itu berkata kepada pemilik penginapan itu, "Tolong obatin dia, berikan kebutuhan hidupnya, saya akan bayar." Apa yang dapat kita simak dari peristiwa itu? Rupanya yang menolong itu ialah orang yang empati. Bukan hanya orang yang simpati dan merasa kasihan. Wah, kasihan sekali. Tapi tidak berbuat apa-apa. Yang menolong itu ialah orang yang empati. Yang menempatkan dirinya sama dalam peristiwa yang dialami oleh orang yang dilihatnya. Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini berkata, orang Samaria itu merasa belas kasihan. Berbelas kasihan. Empati. Dan oleh karena itulah dia mau berbuat sesuatu yang baik. Saudara, he had compassion. Demikian dikatakan dalam Injil Lukas pasal 10 tadi. He had compassion, artinya dia merasa empati, dia merasa kasihan, dan dia menolong orang tersebut. Tuhan Yesus satu ketika banyak orang mengikuti dia karena mau dengar khotbahnya, sampai 5.000 orang. Hari sudah sore dan orang itu jauh dari tempat penjual makanan dan jajanan, dan melihat orang yang sangat banyak itu, Tuhan Yesus merasa berbelas kasihan. He had compassion. Dan dia bukan hanya merasa kasihan seperti itu, tapi dia berbuat sesuatu. Singkat cerita,
orang yang 5.000 orang tadi diberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, jadilah kita orang yang merasa berbelas kasihan, compassion, tapi kita berbuat sesuatu yang berguna bagi seseorang itu. Saudara, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itulah hukum kasih dari Kristus. Itu dikatakan pada ayat yang kedua dari Injil tadi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Orang itu punya beban dan Anda juga punya beban. Mari kita bertolong-tolongan. Allah melihat apa yang kamu perbuat. Ada hukum tabur tuai dikatakan pada ayat ini. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Yang kita tabur dalam roh, kita akan menuai buah-buah roh itu. Ada 9 macam buah roh dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan ke-9 hal tersebut. Buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sejauh mana kita sudah menerima hal itu? Itu menjadi renungan bagi kita melalui khotbah ini. Kita akhiri renungan ini. Saya akan menyampaikan pesan yang kedua. Berbunyi demikian. Selagi masih ada kesempatan, lakukanlah yang baik. Selagi masih ada kesempatan, lakukanlah yang baik. Di penghujung nas ini pada ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang dan mulailah dari kawan seiman. Kesempatan itu apa? Kesempatan itu artinya waktu yang disediakan oleh Tuhan. Yang menyediakan waktu itu adalah Tuhan sendiri. Karena Dia yang berhak atas waktu hidup kita. Dan kalau hidup ini sudah selesai, kita mati, maka kesempatan itu sudah ditutup. Ungkapan lama yang bermakna bagi kita saya bacakan di sini. Ungkapan itu berbunyi, don't wait till tomorrow what you can do today. Don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan lupa untuk berbuat sesuatu. Jangan tunggu sampai esok. Lakukanlah hari ini apa yang dapat kamu kerjakan. Esok itu hak Tuhan. Esok itu Anda dan aku juga tidak tahu apa yang bakal terjadi. Oleh karena itu hari ini lakukanlah yang baik untuk semua orang. Do it. Do it right now. Lakukan sekarang juga. Kita sering berjanji, ya saya akan beri, tapi tunggu dulu. Nantilah, minggu depan lah. Akhirnya tidak jadi. Akhirnya tidak bisa oleh karena sesuatu yang terjadi. Saudara, mari kita berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Saya teringat akan satu lagu yang mengajak kita memakai kesempatan yang baik yang datang diberikan oleh Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini telah jadi berkat. Pakailah waktu, kesempatan, energi, kemampuan yang Tuhan beri
Do it now. Lakukan sekarang juga. Kalau kita simak lagu dari NKB nomor 200 atau buku ND 716 mengajak kita untuk berbuat sesuatu kepada orang lain yang menderita terutama. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sering mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Saudaraku, semoga lagu itu memberikan masukan yang berharga bagi kita. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan memberkati Anda, aku juga. Kita boleh sehat, dilindungi oleh Tuhan, dan kita ketemu lagi minggu depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu yang mudah kami pahami, yang mengajak kami untuk berbuat baik, untuk melihat orang yang lain yang pasti juga menderita. Biarlah kami Tuhan gerakkan untuk menolong mereka. Hidup ini bermanfaat, berguna bila kami memberi sesuatu supaya kehidupan orang lain menjadi hidup yang berguna. Berkati Tuhan kami. Atas berkat yang kami terima, ingatkan kami untuk menyalurkan berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Dengan demikian berkatilah juga gereja-Mu di dalam pelayanannya maupun petugas-petugas yang memimpin di dalamnya. Berkati juga pemerintahan kami semakin baik dan banyak orang tertolong, hidup lebih baik dan merasa senang dan bahagia. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti
hidup ini sudah jadi berkah.